Hai teman Warta, hari ini podcast pertama kalinya saya Alma Iza menyapa teman-teman Warta di podcast dan tentunya bersama dengan narasumber spesial yang sudah bersedia hadir di sini. Halo Kak Fuad. Halo. Jadi Kak Fuad ini bersedia menyempatkan waktu. Makasih loh udah datang di sela-sela jam kerja ke studionya Warta 17 Agustus. Terima kasih banyak, I appreciate it. Dan selamat atas kelulusannya, baru lulus wisuda S1 ya kan. Dan hari ini Kak Fuad diundang sebagai wisudawan terbaik dari Fakultas Ilmu Budaya. Keren, arigato gozaimasu. Nah, jadi kenapa kok bahasa Jepang gitu kan? Jadi Kak Fuad ini adalah wisudawan dari lulusan sastra Jepang Untak Surabaya, bener ya? Oke, dan sebenarnya ada banyak banget gitu kan pengalaman yang menarik dari Kak Fuad. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang gimana dia waktu di Jepang, terus berbagi pengalaman ilmunya dan sebagainya. Tapi sebelum itu boleh dong kenalan dulu ke kamera pakai bahasa Jepang. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Minasan hajimashite. Watashi wa Untak Daigaku Nihongo Kakka no Fuad desu. Yoroshiku onegaishimasu. Jadi perkenalkan, saya adalah Fuad Ramadona atau bisa panggil dengan Fuad. Saya dari lulusan Untak Surabaya. Yoroshiku onegaishimasu. Hai, ya saya nggak tahu, jadi ya udah ya saya hai. Oke, ada seru banget baru bridging, tapi itu tadi udah ada bridging singkat gitu kan. Berarti kalau ngomong kamera harusnya konnichiwa gitu ya harusnya ya openingnya. Benar sekali ya. Oke, thank you, udah menghibur banget gitu kan. Nah, Fuad Ramadona gitu kan, siapa sih gitu kan orang Untak yang nggak tahu tentang sosok yang sangat aktif ya. Jadi aktif di dalam dan di luar kampus gitu ya. Tadi sempat ngobrol singkat di belakang kamera. Ternyata kamu sebelum kuliah di sini udah kerja juga ya? Ya, betul banget. Iya, kerja di mana? Saya kerja di Jepang, di nama PT-nya adalah Tomatek yang ada di Nagoya, Jepang. Seperti itu. Oh, itu benar-benar kamu kerja di sana ya? Bukan magang kuliah ya? Bukan magang kuliah, jadi itu ya sama-sama magang, cuma kapasitasnya itu sama dengan bekerja. Seperti itu. Wah, ini bikin penasaran cerita tentang Jepang gitu kan, kapasitasnya sama dengan bekerja di sana. Betul. Dan kamu dapat gaji juga ya? Betul. Gajinya ini fun fact aja, jadi gajinya itu setengah dari karyawan orang Jepang aslinya. Setengah dari Karena magang ya. Kalau kita bekerja itu kan gajinya full. Nah, karena magang gajinya walaupun kapasitas kerjanya sama di setengah dari karyawan. Tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kamu di sana? Cukup apa enggaknya itu tergantung dengan pribadi masing-masing. Oh iya, benar-benar sih. Untuk waktu itu saya masih di umur sekitar 20 tahunan, masih sangatlah cukup bagi saya. 20 tahun? Jadi kamu waktu berangkat ke sana itu 20 tahun ya? Betul, 20 tahun, masih usia remaja. Iya, masih usia dini ya. Udah berani ke Jepang. Terus berapa tahun di sana kerja di sana? 3 tahun ya, pas 3 tahun. Betul. Bekerja di sana sampai umur 23 tahun. Betul. Sampai akhirnya kembali ke Indonesia, memilih untuk kuliah di Untak Surabaya di sastra Jepang. Oke, pada saat itu kenapa kok memutuskan untuk melanjutkan di Untak Surabaya di sastra Jepang? Nah, ini sedikit menarik ya untuk dibicarakan. Jadi waktu itu saya itu pulang di usia 23 tahun. Namanya orang ingin kuliah itu kan pasti ingin ke yang negeri ya. Jadi, nah karena saya itu sudah berumur 23 tahun dan rentang lulus sampai mau kuliah lagi itu kan terlalu jauh kan. Jadi nggak bisa pilih yang negeri. Akhirnya saya memutuskan untuk yang di swasta. Kemudian saya search di Google, itu ketemunya kampus terbaik terunggul di Jawa Timur yang ada prodi sastra Jepang gitu kan. Terus ketemulah ada 2 kandidat, ada Unitomo tetangga dan juga Untak Surabaya. Nah, waktu itu karena saya hanya by googling, terus saya lihat gedungnya yang mana nih yang bagus gitu. Oh, jadi kan, dilihat gedungnya. Iya, betul. Ya. Vibes-nya kuliah itu biar dapat ada semangatnya nih. Gedungnya bagus, jadi kayak beneran kuliah gitu loh. Akhirnya milih Untak Surabaya karena di preview gedungnya itu bagus Untak Surabaya.
seperti itu sepele tapi sangat menarik gitu menurut saya. Oke, ternyata cukup krusial ya ternyata Iya. gedung baik Bapak Ibu dari Untak mungkin bisa dipertimbangkan untuk memperbagus lagi gedungnya. Ini salah satu testimoni dari alumni Untak Surabaya. Thank you so much. Dan setelah akhirnya kamu berkuliah di sini, nyesel nggak? Itu pertanyaan yang aku pengen banget nanyain ke kamu. Nyesel nggak kira-kira? Sama sekali tidak menyesal ya. Saya kira belajar di PTS atau di swasta itu mungkin kurang lah kualitasnya dengan negeri. Ternyata tidak. Gurunya, dosennya itu semua profesional, mengajar dengan baik, materi-materinya itu tersampaikan dengan baik, semua terstruktur dan semua kuliah yang diajarkan itu benar-benar bermanfaat untuk ke depan seperti itu. Baik, terus dari segi menjalin relasi dengan dosen-dosennya cukup friendly nggak sama kamu? Atau mungkin sama teman-teman yang lain juga? Nah, ini juga menarik nih. Jadi karena saya itu adalah ex-trainee atau ex-magang dari Jepang, otomatis saya itu sudah punya bekal nih untuk berbahasa Jepang yang baik gitu kan. Nah, karena saya sudah pengalaman di Jepang, saya itu disambut dengan baik oleh dosen-dosen yang ada di sini. Pertama kali masuk itu masih 1 minggu itu sudah dikasih tanggung jawab untuk jadi asisten dosen, disuruh ngajar teman-teman yang baru belajar bahasa Jepang. Jadi saya tuh juga kaget loh. Ini saya masih baru masuk loh, sudah dikasih kepercayaan untuk mengajar teman-teman yang satu kelas yang masih belajar dari nol. Jadi selain dari dosennya juga mengajar dengan baik, saya tuh ditunjuk untuk memberi tugas tambahan atau mungkin untuk mereview teman-teman yang kurang dalam kelas tersebut. Jadi saya diberi kepercayaan untuk mengajari. Belajar bersama bukan ngajari, mohon maaf. Belajar bersama ya. Nanti menggurui lagi kan. Oke. Itu cukup menarik juga ya ternyata masuk di sastra Jepang di Untak Surabaya itu nggak harus langsung bisa bahasa Jepang. Betul itu banget, benar ya? Betul banget. Jadi kalian jangan khawatir ya. Mungkin di sana yang ingin ke Jepang terus nggak tahu mau kuliah di mana, Untak adalah pilihan yang terbaik menurut saya. Jadi nanti kalian masuk di sana akan dipelajari dari nol, kemudian juga ada program-program yang bisa mengarahkan kalian untuk ke Jepang. Bahkan masih kuliah pun bisa ke Jepang, Untak Surabaya. Oh gitu. Jadi masih kuliah bisa ke Jepang, bisa ke Jepang. Dan itu kan bener gak sih kalau misalkan tahun kemarin ya mungkin Fuad bukan salah satunya karena udah tadi sempat bercerita di belakang kamera udah ke Jepang jadi visanya tidak bisa lanjut lagi kalau harus terus ke sana juga harus diamalkan dulu di sini ya ibaratnya kayak gitu. Berarti bener kalau misalkan di mahasiswa sastra Jepang Untak Surabaya itu cukup banyak menyumbang tenaga kerja untuk magang di sana dan untuk belajar langsung ke Jepang. Betul banget ya. Jadi kalian nanti yang daftar di Untak Surabaya pastinya itu bakal dapat kesempatan untuk magang selama 1 tahun di Jepang ya. Kalian akan belajar mengenai secara langsung praktek bahasanya, kemudian juga budaya dan juga lingkungan masyarakatnya seperti apa. Jadi sambil belajar juga sambil praktek bekerja seperti itu selama 1 tahun dan pastinya itu dapat upah dari sana. Oke, tapi mes tempat tinggal di sana juga sudah disediakan. Pasti. Jadi ketika kita ke Jepang itu sebelum kita bekerja pasti sudah dijamin ya untuk tempat tinggal, semua sudah disiapin. Nanti kalian tinggal bekerja, tinggal kalau libur ya bermain dan menikmati keindahan Jepang. Seperti itu. Sangat-sangat banyak ya benefit yang kita dapatkan ketika kita ke Jepang. Oke, jadi itu tadi menarik dari statementnya. Tapi thank you loh Fuad, kamu kemarin sempat menolak karena kamu bilang ngomongmu belibet. Ya walaupun cepat tapi cukup bisa didengarkan dengan baik gitu kan. Oke, thank you banget hari ini. Oke, tadi sempat aku tertarik sama kata-kata kalau libur kamu bisa menikmati keindahan di Jepang gitu kan. Nah ini sebenarnya aku pengen nanya sih, mitos atau fakta nggak sih magang di Jepang itu bikin rawan stres karena intensitas waktu pekerjaan maupun beban kerja yang cukup tinggi? Oke, baik, ini berbicara tentang stres ya. Apalagi sekarang emang generasi Gen Z yang konon katanya tuh dikit-dikit mental health ya, dikit-dikit stres. Apakah benar? Benar ya. Di Jepang sebenarnya itu kalau masalah bekerja itu tidak seindah yang kalian bayangkan. Mungkin di Jepang negaranya bagus, bersih, salju, terus disiplin, gitu kan. Negara teraman, kemudian ada salju, ada 4 musim, ada musim semi, ada lihat sakura, kemudian nanti ada musim aki atau maple yang berwarna-warni, itu sangat bagus sekali. Ada hanabi atau festival kembang api, itu adalah semua bonus ya. Jadi realnya itu, kenyataannya itu sangat-sangat rawan stres. Kenapa? Ya karena kita di Indonesia pasti keterbatasan dengan bahasa, budaya, dan sosial masyarakatnya itu berbeda. Kenapa bisa stres?
di Jepang itu untuk kerjaan menurut saya itu berat. Jadi tidak ada yang namanya kayak leha-leha atau di sini mungkin kayak ngelewes dalam bahasa Jawa ya. Kayak mencuri-curi waktu untuk beristirahat. Di sana nggak ada. Benar-benar profesional. Kita bahkan bisa seharian berdiri. Kita nggak ada waktu untuk duduk. Untuk istirahat pasti ada. Cuma ya kalau bekerja benar-benar profesional. Terus kemudian kalau biang stresnya itu ada di pekerjaan. Mungkin untuk adaptasinya ya mungkin ya. Jadi kan kalau kita bekerja kan pasti nggak langsung bisa. Pasti kita akan ada prosesnya bisa supaya menjadi bisa itu ada prosesnya. Kemudian bahasa juga bisa mempengaruhi tingkat kesetresan. Kita disuruh ambil barang ini itu tapi tidak tahu nih bahasanya apa. Kemudian kita nggak tahu terus salah dimarahin, itu kan bisa stres ya. Nah, terus kemudian budaya juga berbeda. Jepang memiliki budayanya masing-masing, Indonesia juga punya budayanya masing-masing. Itu juga bisa menjadi stres seperti itu. Apalagi yang paling besar itu kalau misalnya kita seorang muslim ya, itu masalah makanan itu sangat-sangat sulit ya untuk mencari yang halal. Jadi itu juga salah satu bisa stres kalau kita terlalu mikirkan, wah aku kalau nggak makan ini atau nggak makan nanti bisa tersendiri ya berarti di sana itu. Kalau boleh tahu kamu kerjanya di bidang apa sih yang di sana itu? Kalau mungkin yang di sini kalau lihat ya tahu bahasa Jepang itu namanya gemba. Gemba itu pekerja lapangan. Ini yang paling berat di Jepang ya. Jadi saya itu kerja di bidang pengepakan di pabrik. Itu sebenarnya kalau di garis besar kerjanya pengepakan. Tapi namanya magang atau magang itu kan belajar dan bekerja. Itu saya tuh benar-benar dioper-oper. Jadi nggak hanya bekerja satu bidang, tapi bekerja bidang A, B, dan C. Kalau orang Jepang nggak, kalau orang Jepang itu profesional. Kalau bekerja itu hanya di bidang B ya B terus. Kalau saya yang seharusnya ya kalau bukan magang ya. Ya kalau magang itu dituntut belajar dan bekerja. Jadi belajarnya itu ya kamu belajar di A, belajar di B, belajar di C. Itu juga tantangan sih. Oh gitu. Oke, berarti selain di lapangan juga kamu juga belajar banyak hal. Jadi walaupun saya pengepakan itu juga di bidang produksi, kadang-kadang juga di pergudangan. Jadi tidak hanya di situ terus seperti itu. Oke, terus hal terunik yang pernah kamu dapatkan di Jepang, entah selama bekerja atau mungkin ketika liburan ataupun apa yang kamu temui. Kalau misalkan kita melihatnya di sini itu kan ya udah gitu, negara yang rapi, yang bersih, yang tidak ada pencuriannya di sana kan aman. Gak mau kamu ninggalin sepeda motor terus kamu tinggal kemana kan aman, itu benar ya, tapi benar. Cukup aman, sangat aman, sangat aman di sana. Tapi juga di beberapa postingan video juga ada kayak misalkan tiba-tiba pekerja bisa teriak-teriak di tengah kerumunan, dia nggak peduli sama siapa, teriak karena stres, burnout dan lain sebagainya. Kalau kamu sendiri pernah mendapati hal terunik apa di sana? Kalau hal terunik itu ada banyak sekali ya. Mungkin kalau ceritain nanti selesai maghrib ya. Oh iya, baik. Yang paling kamu ingat sampai sekarang? Oke, menarik nih. Jadi tadi ada Mbak Alma menyebut bahwa ada yang teriak karena stres. Itu betul ya. Jadi di Jepang itu ada yang namanya gila kerja. Pernah dengar nggak kata-kata gila kerja? Pernah. Nah, itu kalau dalam bahasa Jepang itu ada sendiri namanya. Istilahnya adalah karoshi. Ini sedikit menakutkan ya. Jadi karoshi itu adalah sebuah budaya Jepang yang sekarang juga lagi viral. Itu bekerja sampai mati. Itu maksudnya gimana? Coba bekerja sampai mati. Bisa tolong dijelaskan di kamera. Ini kita mikirnya kan bekerja sampai mati. Saking Jepang itu gilanya kerja, ya, mereka itu sampai lupa waktu, kemudian tidak memikirkan kesehatannya, tapi kerja terus sampai akhirnya meninggal gara-gara bekerja. Itu istilahnya adalah karoshi. Berarti dia tidak menikah juga? Kalau menikah, nggak menikah pasti. Nggak tahu ya, tapi cuma dia tuh gila kerja aja. Kalau menikah itu kan urusan berbeda. Jadi kalau kalian lihat beberapa pasangan itu ada yang meninggal di kereta, meninggal di stasiun, keleleran, secara tidak jelas meninggal karena apa? Yaitu mungkin karena kelelahan. Benar-benar karena kelelahan, dia tuh sampai bekerja di atas ambang normal, terus ketahanannya nggak kuat, akhirnya bisa meninggal di kereta, di tempat stasiun, kemudian di jalan-jalanan itu ada seperti itu. Oh,
Ini aku baru tahu sih kalau fun fact yang meninggal di kereta, bukan fun fact sih ini ya. Ini adalah ada apa? Bener-bener dark fake ini, terus kayak bener-bener meninggal di kereta. Gitu. Iya. Posisinya apa terkungkup gini atau kayak gimana? Nggak jelas. Ada yang ada juga sudah tidak bernyawa ya. Bener-bener abstrak gitu ya. Bener-bener abstrak. Gitu. Terus kan di Jepang kan emang rata-rata sekarang itu penghuninya adalah orang-orang tua. Iya benar kayak tadi. Anak muda nggak ada kan. Jadi rata-rata pekerjanya itu orang-orang tua. Ini juga menarik nih. Karena banyakkan orang tua, ada lagi yang sangat-sangat unik. Setiap tahun baru mereka tuh menyambutnya itu dengan memakan mochi. Tahu mochi kan? Tahu. Nah, mochi kan dia itu kan teksturnya agak leket-leket seperti itu kan? Iya, benar. Kalau orang tua itu makan mochi, secara misalkan keburu-buru atau apa itu bisa kesedak terus meninggal. Itu juga aneh kan? Itu budaya walaupun sudah tahu efeknya bisa meninggal tapi tetap dilakukan setiap tahun. Jadi untuk menyambut tahun baru yang akan datang, mereka tuh akan makan mochi. Kenapa harus makan dengan buru-buru gitu ya? Itu kan pertanyaannya. Kenapa dia harus makan dengan buru-buru? Kalau kan teksturnya emang agak lengket. Iya benar-benar. Jadi kalau kita makannya terlalu gede gitu kan, terlalu gede gitu kan. Terus nggak terurai dengan baik kan bisa nyangkut di tenggorokan. Itu bisa meninggal. Bahkan setiap tahun juga ada berita kematian yang menyatakan bahwa meninggal gara-gara makan mochi. Itu setiap tahun juga ada. 1-2 orang pasti ada. Aneh kan? Gokil kan? Ini fakta cukup unik kan? Ini hal unik yang kamu jelasin dari tadi tentang kematian cukup agak. Jadi Jepang tidak seindah yang terlihat ya. Kalau misalkan kamu malas bekerja atau mungkin di sini masih malas-malasan, jangan ini buat ke Jepang, itu bener nggak buat? Betul. Terus ada lagi nih, kalau kematian ini banyak sekali nih faktor-faktor. Iya. Tahu nggak ada hutan yang disediain untuk bunuh diri? Oh iya tahu. Dan itu sampai sekarang masih eksis. Masih eksis, masih ada. Itu hutannya di bawah Gunung Fuji. Dan masih ada yang datang ke sana? Masih ada. Nah itu fun fact-nya adalah di hutan itu ada garis line, polis line warna kuning. Iya. Dari Iriguchi atau tempat masuk sampai di tengah hutan. Kalau misalkan kita ingin bunuh diri, kita bisa mengikuti pita tersebut untuk menuju ke tengah hutan. Nah, kalau kita mengurungkan apa ya? Iya, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita masuk di tengah-tengah jalan kita ingin berhenti, nggak jadi bunuh diri, karena mungkin lihat kayak bangkai manusia yang sudah kan nggak tahu ya, entah mati kelaparan atau mati dimakan hewan. Kita lihat bangkai-bangkai manusia, terus kemudian kita mengundurkan diri gak jadi bunuh diri, itu bisa pulang melalui pita yang tadi. Oh, jadi itu di satu sisi lain disediakan untuk bunuh diri dan juga bisa membantu juga ya ternyata. Misalnya kamu di tengah-tengah jalan ingin bunuh diri lagi, itu tinggal ngikutin pita yang tadi, bisa kembali ke yang asal tadi, itu masuk tadi. Itu juga fakta unik menurut saya loh. Kok seperti ini ya di Jepang ya, sampai dibuatin tempat untuk bunuh diri. Itu luar biasa. Tapi kamu pernah nggak di depan matamu ngeliat orang yang stres kerja gitu? Pernah selama 3 tahun? Pernah. Ini kejadian sama teman saya sendiri di Jepang. Ya emang di pekerjaan itu dituntut untuk bekerja sesuai dengan instruksi lah. Sehari ini targetnya berapa, harus sesuai dengan target. Kalau nggak sampai target kan kadang-kadang kayak dimarahin gitu kan. Itu juga stres. Nah teman saya ini dia itu termasuk orang yang agak lama untuk beradaptasi. Sudah diajarin berkali-kali, tapi dia itu tidak kunjung bisa gitu loh. Sampai orang Jepang itu juga gedek. Sampai saya yang suruh ngajarin. Saya udah malas nih. Saya udah malas dengan orang ini. Coba kamu aja yang ngajarin gitu kan. Mungkin kalau sama orang luar atau mungkin sama masih muda itu agak cepat bisa. Iya. Bagaimana sekarang? Ada seperti itu. Terus dia terkena stres, kayak bukannya bangkit juga malah semakin terpuruk gitu loh. Terus akhirnya dia melanjutkan kerjanya di sana atau dia di cut dari kerjaan? Akhirnya dia tuh dicari pekerjaan yang lebih mudah. Dicarikan. Yang mungkin orang harusnya produksi buat sehing atau mungkin barang jadi, dia tuh disuruh kayak ngepel. Itu kan nggak memerlukan skill ya. Tidak perlu memerlukan penelitian lebih gitu ya. Jadi daripada kamu nanti merusak produksinya, kan kalau misalkan kita salah kan dalam produksi itu langsung fatal, jadi langsung membuang sehing atau produk-produk gitu. Dan itu nominalnya juga mahal kan.
Jadi daripada kamu nanti buat barang, kamu ngepel aja. Ngepel aja benar. Daripada bawa barang, udahlah kamu ngepel aja gitu ya kan. Apalagi mereka cinta kebersihan, jadi pasti dihargai juga kok ya kan ngepel di sana. Terus juga penduduk di sana, apakah kan di pekerjaan sangat strength, sangat cukup keras, sangat bisa bahasa Jawanya sepaneng gitu kan, bikin sepaneng. Ramah nggak kira-kira selama yang kamu temui di sana? Orang Jepang ramah atau tidak gitu ya? Sejauh ini Jepang itu kalau bagi saya ramah. Selama kita yang ngajak duluan. Jadi orang Jepang itu kalau misalkan dengan orang yang baru itu agak bodoh amat. Jadi kalau kitanya yang mau untuk berkomunikasi lebih dahulu atau mungkin kita yang mengajak untuk berteman itu bisa. Selama kita tuh dengan niat yang baik, kemudian kita juga sopan pasti juga friendly gitu, ramah. Tapi kalau kitanya kayak judes, terus kita juga gak mau kenal dengan mereka, ya mereka bodo amat. Oke. Terus kesalahan ketika kamu waktu bekerja di sana, kamu pernah pasti dong manusia tidak luput dari salah. Apakah kamu pernah membuat kesalahan yang akhirnya sampai sekarang kamu ingat banget? Ini ya, jadi saya itu dulu juga salah satu sering buat salah ya. Ya, salah juga ya, termasuk ya. Ya. Jadi kesan saya itu adalah bilang hai. Hai itu artinya apa? Iya kan. Jadi kalau misalkan dikasih perintah dengan orang Jepang, walaupun saya itu kurang paham dengan perintahnya itu bilang hai, itu adalah budaya orang Indonesia. Jadi kayak budaya sungkan ya. Orang Jepang itu kalau kamu belum paham, bilang. Kalau kamu itu yang saya alami dulu. Jadi kalau saya itu cenderung apa hai, apa cepet hai. Saya tuh juga nggak tahu kenapa, refleks aja. Oh ya. Kalau template gitu ya, kamu ucapkan ya. Hai. Ya, kalau misalkan ternyata kalau misalkan kamu nggak paham dan harus ngulang itu nggak apa-apa. Yang penting kamu tuh bener-bener paham dulu, baru bilang iya. Kamu jangan semena-mena bilang iya kalau belum paham, gitu. Oh gitu. Biar nggak salah gitu. Ini salah satu budaya kerja yang cukup berbeda. Karena mungkin kalau di sini tuh lebih ketakut bersuara kayak dibungkam ya. Betul. Akhirnya kebawa akhirnya kan di budaya kerja dan sebagainya. Ternyata ketika kamu di sana kamu malah harus nanya. Betul, harus nanya. Misalkan sedetail mungkin sebelum kamu bener-bener hai wakarimashita, saya paham, itu kamu bener-bener paham beneran. Jadi nggak setengah-setengah gitu. Oke, jadi malah mereka suka ya kalau ditanya detail-detail gitu bener-bener. Ya. Jadi malah sangat menghargai orang yang mau bertanya. Oke, terus ini mungkin sebelum kita menuju ke penghujung pembicaraan, udah ngobrol banyak banget dari tadi, seru banget sama Fuad. Apa yang perlu dipersiapkan sama teman-teman, bisa mahasiswa sastra Jepang Untak, mungkin juga ada teman-teman mahasiswa di luar Untak Surabaya yang pengen tahu nih tips dari seorang Fuad Romadona yang harus disiapkan kalau mau magang ke Jepang. Kan mungkin kita ngelihatnya kayak aduh keren nih, pokoknya berangkat aja dulu ya kan. Tapi apa yang sebenarnya harus disiapkan dengan tingkat stres yang cukup rentan di sana? Oke, baik. Jadi tips ya untuk teman-teman yang ingin pergi ke Jepang biar tidak stres tadi, itu adalah siapin mental kalian. Mental adalah yang pertama ya. Di sana kalian jauh dengan orang tua, kalian tidak bisa ego dengan dirinya masing-masing, kayak terlalu mikirin mental health, ya dikit-dikit kayak stres. Iya, seperti gitu. Iya, Gen Z, saya juga gitu sebenarnya. Gitu juga saya juga. Nah, jadi bekal mental itu sangat-sangat penting ya. Terutama ketika kondisi dimarahin, ketika kondisi homesick, ketika kondisi di sana kehilangan arah, itu mental adalah pegangan kalian yang paling utama. Jadi walaupun sepinter-pinter apapun, betul. Kita punya financial yang udah cukup pun mungkin untuk bekal hidup di sana gitu. Mungkin kadang-kadang yang ke Jepang aku gak nyari duit nih, aku pengen pengalaman aja, seru deh kayaknya di sana dan sebagainya. Itu nggak ada artinya kalau mungkin mentalnya sangat-sangat tempe ya. Iya, sangat tempe. Iya. Terus kalau misalkan dari segi fisik ya, persiapan secara fisik, apakah orang-orang Jepang tuh bisa mengerti kalau misalkan karyawan ini ada yang sakit? Itu kan yang salah satu jadi pertanyaan juga, kalau aku sakit gimana, jauh dari keluarga, terus belum lagi kalau disuruh kerja atau dan lain sebagainya. Oke, jadi selain mental adalah yang utama, kesehatan fisik juga perlu ya. Jadi mungkin di Indonesia dilatih, saya dulu sebelum di Indonesia tuh kayak semi militer Mbak.
Jadi setiap hari itu harus jaga kondisi fisik, lari, push up, sit up. Jadi untuk mengimbangi kesehatan mental itu fisik juga perlu. Kalau masalah toleransi di Jepang nanti kalau sakit bagaimana? Ya di sana juga ada rumah sakit, pastinya lebih bagus. Iya. Tapi saya kira selama di Indonesia itu ada persiapan untuk melatih fisik, itu juga dipersiapkan. Di sana itu kan kalau kamu sudah fisiknya bagus, terus ke Jepang itu kan makanan juga semua sehat di sana kan. Gak ada kayak di sini kan ada banyak micin atau mungkin tambah-tambahan rasa atau mungkin periksa makanan yang bisa mengurangi kesehatan fisik. Kalau kamu jadi di sana nggak ada itu ya? Nggak ada, gorengan di pinggir nggak ada. Cireng. Iya betul nggak ada. Jadi di sana itu karena kamu sudah punya bekal fisik yang bagus, di sana makanan sehat, insya Allah itu nggak bakal sakit yang macam-macam. Saya dulu fun fact-nya 3 tahun dulu nggak pernah sakit. Oh, nggak pernah sakit. Saya baru pulang ke Indonesia langsung sakit. Kayaknya kamu harus kembali aja deh ke sana buat kamu 3 tahun di sana nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit. Beneran. Dengan load pekerjaan yang cukup berat sekali ya, karena mungkin saya di Indonesia sudah persiapan dengan mental dan fisik yang bagus. Di sana juga disupport dengan makanan juga yang sehat dan juga bergizi. Bahkan untuk makanan itu ditimbang. Saya itu kan di sana dapat makan siang dari perusahaan ya. Oh, dapat gratis. Iya betul. Makan siang itu ditimbang kalorinya berapa, kemudian proteinnya. Benar-benar diperhatikan ya. Betul. Di sana itu benar-benar terjamin. Jadi nggak ada alasan nggak sehat gitu loh. Seperti itu. Luar biasa sekali. Ini mumpung besok Jumat adalah Hari Gizi Nasional. Jadi mungkin pemerintah Indonesia yang nonton ini gitu kan, ini bagus banget ini makan gratisnya tuh ditimbang kalorinya. Proteinnya diperhatikan juga. Kalau misalkan di sini makanan kan kalau mau yang makanan sehat terjamin enak itu kan yang cukup pricey ya, cukup mahal gitu kan ya persiapannya, atau enggak ya masak sendiri baru bisa. Tapi kalau di sana harga makanan yang sehat masih cukup terjangkau. Sangat-sangat terjangkau dengan gaji yang di sana tapi ya. Oh, dengan gaji yang di sana tapi kalau dibanding dengan Indonesia ya mahal. Memang mahal. Kayak di sini kan kayak ada Yoshinoya, itu kan juga makanan bergizi kan. Iya benar. Di sana itu nggak mahal, di sini emang mahal. Oh, Yoshinoya di sana nggak mahal. Itu paling terjangkau bagi sana ya. Kok bisa ya? Di sini kan di cukup mahal ya, satu bowl itu bisa 80.000 betul, gitu. Di sana kan sini bowl 80.000. Di sana juga 80.000. Tapi kan gajinya 5. Gajinya benar. Keceplosan. Secara porsi juga sama. Lebih gede atau enggak? Atau sama? Kalau porsi sama. Saya kira untuk porsi sekali makan sama. Cuma yang membedakan harganya aja. Tapi aku yakin juga kualitas berasnya juga beda. Beda-beda. Di sini, ya kan? Tapi kalau di sini tuh hampir menyerupai. Jadi saya kira Yoshinoya itu mengirim beras dari sana ke sini. Jadi hampir juga nggak? Iya. Jadi agak lengket-lengket gitu. Lengket-lengket gitu di sana. Wah, keren sih. Ternyata itu tadi tipsnya adalah kita harus memiliki mental yang sekuat baja, jangan yang dikit-dikit mental health gitu kan. Oke, terus sebelum kita tutup juga mungkin 2 pertanyaan terakhir karena aku pengen banyak banget yang tanyain ke Fuad masih ini. Banyak pertanyaan. Oh, masih banyak ya. Itu tadi kalau kamu mengatasi stres ketika kamu di sana, apa yang kamu lakukan? Nah, mungkin ini untuk menghilangkan stres ya. Bagi yang berumat muslim itu ada yang namanya meditasi ya. Jadi kalau kita stres, daripada kita marah-marah kayak orang Jepang tadi, lebih baik kita berdoa, mendekatkan diri dengan Allah, jadi lebih hatinya bisa plong. Itu kalau mungkin umat muslim ya. Jadi kayak meditasi. Kalau misalkan kalian juga beragama lain, bisa kayak yoga atau mungkin yang bersifat kayak menenangkan diri. Kalau misalkan laki-laki nggak bercerita soalnya. Oh iya, laki-laki nggak bercerita. Laki nggak bercerita soalnya ya. Benar-benar nggak bercerita ya. Jadi ceritanya langsung ke Allah. Langsung ke Allah aja gitu ya. Jadi soalnya kalau cerita itu juga tambah beban bagi yang pendengarnya kan. Misalkan saya tuh di Jepang sudah jauh dengan keluarga, terus saya cerita nggak enaknya sama orang tua, itu kan jadi khawatir orang Indonesia kan. Iya, kalau di Indonesia mungkin bisa disamperin Blitar ke Surabaya dekat gitu kan. Kamu kan asal Blitar kan. Makanya saya juga dulu itu benar-benar menjaga mental saya biar nggak stres. Bagaimana ya? Banyak-banyak berdoa aja. Jadi kalau misalkan saya juga curhat nih ke orang tua saya, itu saya juga merasa kayak wah, saya itu di sini berjuang gitu loh. Kalau misalkan saya tuh nanti cerita yang buruk-buruk, wah saya di sini capek, kerjanya berat, itu kan nanti yang di rumah jadi nggak tenang. Iya. Kalau pulang kamu nanti ya. Disuruh pulang malah ya. Jadi laki-laki nggak bercerita, jadi langsung cerita ke Allah. Ceritanya ke Allah gitu. Jadi tips dari Fuad adalah mendekatkan diri ke Tuhan. Tapi lebih ke meditasi. Meditasi ya. Iya. Jadi merenung. Iya, betul. Tapi sambil berusaha berkoneksi sama yang di atas kayak gitu. Jadi
apapun agamanya teman-teman, mungkin di sini yang bukan non muslim itu diserahkan aja ke yang sang pemilik kehidupan. Betul gitu ya. Itu tips yang terampuh dari Gen Z. Ya, ini jarang sekali menemukan Gen Z yang kembali ke Tuhan, kembali Sang Maha Kuasa. Oke, terus terakhir, ini benar-benar terakhir, aku janji deh. Ya, apa hal terfavorit dari atau mungkin dosen atau siapapun dari Prodi Sastra Jepang Untak Surabaya yang paling kamu ingat, yang paling berkesan selama kamu kuliah di sini? Yang pasti semuanya berkesan ya, biar nanti nggak ada iri hati ya. Jadi emang semua dosen di Untak Surabaya itu saya kira bagus banget, semua support dengan saya. Kemudian ya, boleh silakan, mungkin lihat di kamera sana. Oke, thank you Fuad, luar biasa. Kita ngobrol banyak hal banget teman-teman Warta, dengan narasumber spesial kita yang luar biasa hari ini bersedia hadir. Makasih banyak ya Fuad, sukses di karirnya. Salah satu contoh dari mahasiswa dan alumni Untak Surabaya yang sukses, sudah bekerja dari sebelum masuk Untak, kemudian selama berkuliah pun juga masih kerja juga, dan banyak juga kontribusi Fuad ini yang sudah diberikan di Untak Surabaya. Salah satunya dia juga magang di Humas yang editan video-video, itu juga banyak kontribusi Fuad di dalamnya gitu. Thank you juga untuk teman Warta yang sudah nonton di podcast Warta 17 kali ini. Semoga kita bisa bertemu di episode selanjutnya. Bye bye.